Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman. Saya di sini akan memberikan opini tentang pemerintahan yang anti kritik. Saya Francisco Sulun Tagalung dengan NIM 520323005 dengan mata kuliah literasi digital. Di sini saya mengambil contoh berita aktual yang sedang hangat dibicarakan, yaitu TikToker Bima yang kritik Lampung resmi dilaporkan ke polisi. Di sini TikToker Bima mengkritik Lampung yang merupakan kampung halaman konten dari TikToker tersebut. TikToker tersebut mengkritik beberapa sektor, diantaranya terkait infrastruktur, proyek kota baru, pendidikan, tata kelola birokrasi, pertanian, dan tingkat kriminalitas. Bima Yudo berpandangan infrastruktur di Lampung banyak yang rusak, sementara proyek kota baru disebut mangkrak sejak lama. Pendapat saya tentang hal tersebut adalah kritik yang disampaikan oleh konten kreator tersebut sangatlah berguna untuk menunjang peningkatan infrastruktur dari daerahnya dan juga mendorong pemerintah daerahnya agar lebih memperhatikan infrastruktur yang tersedia apakah layak atau tidak. Dari kasus ini, pemerintah pusat atau daerah harus menerima kritikan dari masyarakatnya. Karena jika masyarakat sudah angkat bicara, itu artinya bahwa masyarakat sudah kesal ataupun jenuh dengan tindakan yang diberikan oleh pemerintahannya, seperti kurangnya fasilitas umum, infrastruktur yang terbatas, tidak adanya pembangunan, ataupun maraknya korupsi. Jika suatu pemerintah itu anti kritik, dapat menjadi ancaman serius bagi kebebasan berbicara dan berpendapat di kalangan masyarakat. Kritik yang konstruktif atau membangun dapat membantu pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan menjaga akuntabilitas. Sehingga untuk pemerintah itu sangat penting dan untuk menerima dan merespon kritik dengan terbuka. Dan jika pemerintah itu anti kritik akan cenderung memandang kritik itu sebagai ancaman terhadap legitimasi dan otoritas mereka. Dan kadang-kadang mereka bahkan menggunakan kekuatan dan kebijakan umum untuk menekan kritikus. Hal ini dapat menimbulkan rasa takut bagi kalangan masyarakat dan menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap pemerintah. Jika pemerintah pemerintah anti kritik, ini dapat menyebabkan beberapa konsekuensi yang berdampak negatif pada masyarakat dan negara secara keseluruhan. Ada beberapa kemungkinan dampak dari pemerintah yang anti kritik. Satu, peningkatan pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah yang anti kritik cenderung menggunakan kekuatan dan kebijakan hukum untuk menindas kritikus yang dapat berdampak bagi pelanggaran hak asasi manusia. Hak untuk berbicara dan berpendapat adalah hak asasi manusia yang fundamental dan pemerintah yang anti kritik dapat melanggar hak tersebut. Yang kedua, penurunan kepercayaan publik. Ketika pemerintah tidak menerima kritik, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan otoritas mereka. Ini dapat menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan dan ketidakstabilan di masyarakat, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada stabilitas politik dan ekonomi negara. Ketiga, menurunnya kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif atau membangun dapat membantu pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan memastikan akuntabilitas mereka. Ketika pemerintah anti kritik, mereka dapat kehilangan umpan balik yang penting ini, yang dapat menyebabkan kebijakan yang kurang efektif dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang keempat,
menurunnya partisipasi politik. Pemerintah yang anti kritik, kritik ini dapat menyebabkan menjadi masyarakat takut untuk berbicara dan berpartisipasi dalam kegiatan politik. Ini dapat menyebabkan penurunan partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang pada gilirannya dapat merugikan demokrasi secara keseluruhan. Dan berikut ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pemerintahan yang anti kritik. Pertama itu, pemerintah harus membangun budaya keterbukaan dan transparansi. Pemerintah harus membangun budaya keterbukaan dan transparansi dalam setiap kebijakan yang dibuat, sehingga masyarakat dapat memahami dan menilai kinerja pemerintahan dengan lebih baik. Pemerintah juga harus memfasilitasi umpan balik dan kritik yang konstruktif dari masyarakat. Yang kedua, mendorong partisipasi publik. Pemerintah dapat mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif dalam pembuatan kebijakan. Yang ketiga, memperkuat lembaga-lembaga yang menjaga hak asasi manusia. Pemerintah dapat memperkuat lembaga-lembaga yang menjaga hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, sehingga kritikus yang ditindak secara tidak adil dapat dilindungi dan hak-hak mereka dihormati. Keempat, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, media massa, dan masyarakat sipil. Pemerintah dapat meningkatkan kerjasama dengan media massa dan masyarakat sipil dalam membangun sistem yang lebih terbuka dan demokratis. Media massa dan masyarakat sipil dapat membantu mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah serta membantu mendorong kebijakan yang lebih baik dan responsif. Kelima, mengembangkan pendidikan kritis. Pemerintah dapat mengembangkan pendidikan kritis di sekolah dan universitas, sehingga masyarakat dapat memahami dan menghargai pentingnya kritik yang konstruktif dalam proses pengambilan keputusan. Dan dengan solusi tadi dapat diharapkan pemerintah memperbaiki hubungan dengan masyarakat dan membangun sistem yang terbuka dan demokratis, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, bagi pemerintah untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat dan mengembang budaya keterbukaan dan transparansi dalam setiap kebijakan yang dibuat, pemerintah yang demokrasi harus mampu menerima kritik dan tanggapan yang beragam dari masyarakatnya, sehingga dapat memperbaiki dan memperkuat kinerjanya. Dan saya berharap bahwa setiap pemerintah dapat menghargai dan memfasilitasi kritik yang konstruktif dan memperbaiki kinerjanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Baik, sekian dari pendapat saya tentang pemerintah yang anti kritik. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.